Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di my YouTube channel Ari Solo. Di video kali ini saya khusus menjawab pertanyaan dari teman-teman semua lewat DM di Instagram. Jadi kemarin saya bikin story di Instagram, kalau besok saya akan bikin konten video dan ajukan 10 pertanyaan pertama itu bakal saya jawab. Dan jawaban di pertanyaan-pertanyaan di teman-teman Lobot Mania itu jawaban dalam versi saya ya bosku. Jawaban dalam versi saya. Di sini saya bukan bermaksud menggurui atau di sini saya bukan master atau suhu. Saya cuma berbagi pengalaman. Kita sharing bareng, kita belajar bareng. Jadi langsung aja ya ke pertanyaan dari teman-teman yang udah nge-DM di Instagram. 10 pertanyaan pertama itu yang bakal saya bakal saya jawab lah. Jadi langsung aja ya bosku. Ini pertanyaan yang pertama bosku, dari akun Instagram Zaka _ di Fah apa ya ini ya DVACHRI itulah pokoknya. Mas Ari minta ajarin rawatan di rumah dan digantangan untuk lobot paut. Oke Mas Zaska. Oke Mas Zaka. Zaska apa Zaka? Jadi untuk perawatan lobot paut itu di rumah atau di gantangan kalau versi saya bosku. Untuk lobot paut itu biasanya di rumah itu saya koloni di kandang kotak. Kalau enggak saya untul. Pertama itu saya cari bahan paut yang mau diolah dulu. Itu saya masukkan di kandang kotak koloni. Saya carikan pasangan biar dia milih sendiri. Player yang mau kita olah ini kan di kandang kotak sama paut-paut lain ya, di koloni lah. Jadi materi atau paut yang mau kita olah ini nanti kita carikan untulan. Setelah dapat untulan nanti kita pindah ke sangkar bulat. Untuk hariannya itu pagi itu mandi jemur. Jadi saya jemur dulu sekitar jam 7 lah sampai jam 9, maksimal 2 jam kasih jagung. Setelah jemur itu saya mandikan basah kuyup. Setelah mandi dia kering, itu yang player paut ini setiap pagi setiap habis dijemur dan bulu kering itu saya gantungin di depan rumah. Jadi kenapa saya jabet pasang setiap hari itu fungsinya biar si player ini cepat mapan. Jadi dia dilatih aja cabut pasang dari untulannya. Ngeriwi atau bunyi vector atau bunyi gacor gak masalah bosku. Setelah bunyi masukkan lagi. Itu untuk rawatan harian. Kalau di lapangan itu cukup simpel. Kalau paut datang aja ke lapangan itu sampai 8 kita mandikan. Biasanya kan kurang 1 sesi kita cabut dari untulannya, kita kasih jagung, mau naik kita semprot embun atau apalah. Kalau untuk masalah settingan di lapangan itu yang lebih paham itu yang ngerawat hariannya. Oke lanjut di pertanyaan yang kedua bosku. Kedua dari Wahyu _ Handayanto. Bos gimana caranya bikin lobet jantan biar cepet gacor? Yang penting cepet gacor, gimana cara perawatannya yang bagus? Untuk lobet jantan biar cepet gacor dan bagaimana perawatan yang bagus itu kalau versi saya, kalau jantan itu harus punya materi dulu mas. Jadi jantan yang sebelum kita rawat itu kalau bisa usahakan jantan itu memang udah punya materi, setidaknya materi yang mudah bunyi lah, udah gacor lah. Kalau untuk perawatan harian, kalau versi saya, jantan itu saya jadikan satu ruangan sama burung-burung lain. Tapi di single dulu bosku awalnya. Kita single, kita taruh di sangkar kapsul, taruh di ruangan jadi satu. Ada burung yang koloni juga, ada burung paut, burung betina, ada ombyokan betina. Jadi satulah di situ. Jantan-jantan yang memang udah kepantau materi ini tadi saya jadikan satu di satu ruangan, saya taruh di bawah, itu saya jejerin aja. Jadi saya sangkari kapsul sendiri-sendiri, saya jejerin. Itu untuk rawatan hariannya. Itu keluar pagi, jantan itu saya jemur, saya kasih cepuk. Jadi biarkan dia mandi sendiri. Kalau dia mau mandi sendiri, itu lebih bagus mandi sendiri. Kalau nggak mau mandi sendiri, itu kita coba semprot dulu awalnya. Kalau memang dia mau mandi sendiri, pasti dia mandi sendiri. Kalau untuk karakter jantan yang susah mandi, itu dimandikan nggak apa-apa. Yang penting rawatan harian itu jemur, itu maksimal 2 jam. Setelah jemur semua jantan-jantan ini tadi, pasti saya gantungin. Setengah jam sampai 1 jam lah. Entah dia mau bunyi apa enggak, yang penting saya gantungin. Setelah itu masuk lagi ke dalam satu ruangan. Itu untuk rawatannya kurang lebih seperti itu bosku. Perkembangan seperti apa itu tergantung bakatnya. Kalau jantan itu memang berbakat, nanti perkembangannya itu pasti ada. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga bosku.
Dari amatirografi, cara paling efektif gacorin lobet jantan apa Om? Secara bertahap. Untuk gacorin lobet jantan, di pertanyaan kedua tadi lah, kurang lebih seperti itulah. Lobet jantan itu yang penting pertama itu kita cari materi yang benar-benar sudah mempunyai bakat lah. Paling tidak dia gacor atau mudah bunyi. Untuk rawatan harian itu biasanya saya jejer-jejer aja, saya tempel-tempelin aja di satu ruangan. Ada yang jejer sama jantan juga, jejer sama paut, jejer sama betina lah. Fungsinya kenapa saya jadikan satu ruangan itu apa ya, biar mungkin dia cepet birahinya cepet naik. Kalau memang dia bisa gacor, pasti akan kepantau gacor di situ. Lanjut ke pertanyaan keempat bosku. Ada Syafrul Fauzan 2926. Asal usul lobet Bisma. Asal usul lobet Bisma kalau nggak salah kemarin sudah saya bahas di video saya lainnya ya. Sekitar 1 bulan atau 2 bulan itu kayaknya sudah saya bahas masalah lobet Bisma. Lobet Bisma itu awalnya saya dapat itu dari Facebook. Udah keluar 2 bulan, nadanya udah kering, tapi dicabut dari sangkar kotak, dia belum mau bunyi. Jadi sudah bermateri lah. Saya tinggal ngunciin dan ngorbitin aja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada NODC titik 212. Saya punya lobet jantan mas, udah keluar gaya nyeklek tiap hari, tapi belum bunyi. Solusinya gimana mas? Jadi untuk lobet jantan atau lobet betina yang udah punya gaya tapi belum mau bunyi, itu mungkin cuma karakter aja mas. Jadi bisa karena vitamin atau pakan tinggi. Yang penting itu kalau untuk bermain lobet, kalau untuk memaksimalkan bakat lobet tersebut ya, itu yang penting itu dia mau ngekek. Kita paham ngekeknya dia itu berkarakter apa. Kan macam-macam nih, ada karakter gacor, karakter fighter, ada karakter yang lagu udah kering, kekunslet atau apalah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Novi Solo, Novi_Solo. Ini mas double iki mas double iki. Tanya pak, opo yo? Se. Lah opo? Kowe teko opo mas double? Sukses terus untuk mas double. Dia punya akun YouTube juga tentang apa ya, bermain gitar lah. Jangan lupa di subscribe juga, itu menghibur. Jadi dia skill gitar, dia berbagi pengalaman tentang bermain gitar lah. Pertanyaan berikutnya dari _Hasmi_08. Penggacoran lobet jantan lebih tepatnya pakai pakan tinggi apa pakan polos? Dan di single apa ditempel dengan lobet lainnya masku? Untuk penggacoran lobet jantan kalau saya pribadi, versi saya pakai pakan tinggi mas. Pakai pakan tinggi. Kalau untuk tahap gacor itu biasanya saya single dulu. Belum kita untul, itu kan kita harus punya materi dulu. Materi gacornya aja harus sudah matang nih. Jadi sebelum lobet jantan itu punya karakter atau materi gacornya, itu kalau bisa jangan diuntul dulu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Nugroho_CW. Mas Arif tanya gimana cara menstabilkan durasi lobet betina factor tanpa dobelan, dan caranya agar saat di lapangan jika dihapit oleh jantan tidak ngejar. Terima kasih. Kalau untuk lobet factor bosku, itu kenapa dia digantangan ngejar? Itu kan kita faktor birahinya aja harus paham faktor birahi. Karena lobet factor itu setahu saya di rumah sama di lapangan itu beda. Kalau di rumah itu pas dia waktu sendiri itu bisa bunyi panjang-panjang. Waktu di gantangan itu dia nggak mau keluar panjang. Karena apa? Karena di lapangan kita nggak tahu kanan kiri lobet factor itu apa. Ada yang kanannya jantan, misalnya ada yang jejeran sama paut. Begitu dia di atas itu kestabilan birahinya itu beda. Kalau di rumah dia pas sendiri panjang karena dia kan tidak keganggu, birahinya masih stabil lah. Kalau di lapangan itu kan kita nggak tahu yang sampingnya kita itu jantan, sampingnya betina, sampingnya burung paut. Jadi disitulah dia apa ya, bisa spontan birahinya bisa berubah. Kalau untuk menstabilkan durasi, kalau untuk lobet yang karakter factor ya mas ya, sebenarnya pertama bakat kalau masalah itu. Cuman untuk rawatan, kalau sampean itu bisa rajin ngembun itu bagus kalau untuk lobet factor. Dan pola mandinya itu harus rutin. Kalau versi saya itu aja lah mas. Dan pertanyaan berikutnya ada dari YDHSTRR_. Perawatan burung korslet setelah dapat pasangan, ngawin dan bertelur, mas pengen dibahas.
Apa ini maksudnya? Oh, intinya si telurnya diapain gitu, dibuang atau ditetesin. Oh, jadi intinya, jadi setelah betina itu nelur, itu telurnya dibuang atau ditetesin. Kalau saya bosku, ketika lobet konslet yang saya rawat itu betinanya mengalami bertelur, kebanyakan itu telurnya saya buang, kalau enggak saya babukan. Telur itu tidak pernah saya tetaskan di situlah. Biasanya saya cabut, saya babukan, kalau enggak saya buang. Dan pertanyaan yang terakhir, yang ke-10 itu dari Erwin Su. U-nya ada 3 ini. Erwin S-U-U-U. Punya bahan jantan sudah ada materi ngekek mas, tapi dikasih pakan kencang, jemur kencang, malah hilang durasinya, cuma birahi aja. Kira-kira itu burung memang nggak berbakat ke konslet atau salah rawatan mas? Jadi punya bahan jantan dipakan tinggi, dijemur tinggi, yang sebelumnya durasi, kenapa setelah dipakan tinggi dan jemur kencang itu durasinya hilang? Durasi hilang karena lobet tersebut mengalami masa birahi. Semua lobet kalau birahinya tinggi, ya birahinya di atas rata-rata lah, biasanya tidak bisa mengeluarkan durasi. Untuk mengembalikan ke durasi atau ke gacor atau supaya dia bunyi lagi, coba aja dipakan polos mas. Kalau untuk itu berbakat konslet atau tidak, saya kurang paham karena saya tidak tahu lagu yang si jantan itu bawakan. Kalau untuk masalah bisa konslet apa enggak, saya belum paham mas. Coba aja nanti coba dikirim videonya itu ke WA saya, barangkali saya bisa ngebantu nanti, bisa tahulah karakter itu karakter masih factor atau karakter yang udah menuju ke konslet. Oke, jadilah itu 10 pertanyaan yang kemarin sudah nge-DM saya di Instagram bosku. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya bukan bermaksud menggurui, saya bukan suhu, bukan master, bukan dewa. Saya di sini cuma berbagi pengalaman aja menurut versi saya. Jawaban-jawaban pertanyaan dari teman-teman tadi itu semua menurut versi saya ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya bosku.